各位弟兄姐妹、各位朋友，平安！欢迎来到百良安在线中文课程。Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di dalam kursus Mandarin online Klasis Priangan. Gereja-gereja dalam Klasis Priangan memiliki ciri khas dalam hal penggunaan bahasa dan budaya Tionghoa di dalam kehidupan gerejawi. Dan hal ini terutama disebabkan karena bentukan sejarah di mana Klasis Priangan ini eksis. Kita tahu bahwa bentukan sejarah akan menentukan identitas. 13 Agustus 1970, hampir 50 tahun yang lalu adalah hari lahir Klasis Priangan dalam tubuh Sinode Gereja Kristen Indonesia. Jauh sebelum tahun 1970, Klasis Priangan ini sebenarnya sudah eksis melalui berbagai macam kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan misi gereja-gereja Mandarin di daerah Jakarta dan Bandung. Pada zaman kolonialisme, tidaklah sulit bagi kita untuk mencium aroma ketionghoaan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga dalam kehidupan gereja. Orang-orang Tionghoa asli dan sebagian perenakan pada umumnya tidak hanya hidup dalam budaya Tionghoa, tetapi dalam bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Mandarin dan juga dialek Tionghoa. Namun saudara, bertahun-tahun kemudian, generasi pertama dari orang-orang Tionghoa ini semakin beranjak tua, bahkan tidak sedikit yang sudah meninggal dunia. Nah, sebagai gantinya, maka lahirlah orang-orang Tionghoa yang kelahiran tahun 1960-an dan setelahnya yang tidak begitu engage, tidak begitu terikat dengan budaya dan bahasa Tionghoa. Hal ini diperparah dengan larangan mengekspresikan budaya serta belajar bahasa Mandarin. Dan jika saudara lahir pada tahun 1960-an dan setelahnya, maka kemungkinan besar saudara termasuk dalam golongan ini, termasuk saya. Nah, singkat kata, orang-orang generasi X, generasi Y, apalagi generasi milenial ini punya lingkungan yang sangat berbeda dengan para pendahulunya. Tidak terkecuali dalam kehidupan gerejawi. Para pendiri gereja, para hamba Tuhan, dan anggota jemaat mula-mula dari gereja-gereja ini semakin lanjut usia, sakit, dan sebagian telah dipanggil Tuhan. Maka anggota jemaat gereja-gereja ini diisi oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, dan cicit-cicitnya yang tidak hanya budaya dan bahasa Mandarinnya setengah-setengah, yang mama huhu, tetapi juga campur aduk dengan budaya dan bahasa lokal, termasuk bahasa Indonesia. Dan hal ini dipersulit lagi dengan rendahnya minat generasi muda terhadap bahasa Mandarin. Nah, maka tidak heran kita jumpai pada saat ini gereja-gereja yang memberikan pelayanan berbahasa Mandarin didominasi oleh orang-orang tua. Tetapi ini stigma yang harus kita buang jauh-jauh. 各位弟兄姐妹，各位朋友， ini adalah gambaran sederhananya saja. Jika ingin mengetahui secara lebih detail, tentu kita perlu mencari sumber-sumber yang lain. Nah, saudara pengasih Tuhan, Klasis Priangan punya kerinduan untuk tetap menjaga dan melestarikan bahasa Mandarin ini. Tentu bukan semata-mata hanya sekadar menjaga tradisi atau kebiasaan saja, tetapi lebih daripada itu. Paling sedikit ada 2 tujuan mengapa kita tetap melakukannya. Yang pertama, demi menjawab panggilan spesifik yang Tuhan berikan bagi Klasis Priangan saat ia didirikan. Hal ini terkait dengan visi, dengan misi, identitas, serta tujuan dari Klasis Priangan ini eksis, yakni memberikan pelayanan gerejawi kepada jemaat yang berbahasa Tionghoa. Ini adalah misi dari Klasis Priangan. Yang kedua, saudara, menjawab kebutuhan di masa yang akan datang, di mana bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa yang utama, yang hampir-hampir bisa disejajarkan dengan bahasa Inggris. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jika kita tidak mempersiapkan hal ini, dengan membiarkan gereja-gereja di Klasis Priangan hanya berjalan apa adanya, maka pelan-pelan identitas, visi, dan misi Klasis Priangan ini semakin larut dan kehilangan kekasannya. Dan hal ini tidak boleh terjadi. Kursus Mandarin online Klasis Priangan ini hanyalah salah satu usaha yang bisa kami lakukan agar hal ini tidak terjadi. Tentu masih banyak hal yang lain. Dan kami berharap media YouTube ini secara khusus bisa dipakai untuk menjangkau generasi milenial
baik para rohaniwan, para aktivis, para guru-guru sekolah minggu, majelis jemaat, orang awam, dan jika ada viewer dari YouTube ini adalah bukan dari anggota gereja, tentu dengan senang hati kami menyambut agar kita bisa bersama-sama belajar bahasa Mandarin. Dan selanjutnya, bahasa Mandarin ini bisa kita pakai sebagai sarana untuk memperkaya kerohanian kita dan memperkaya kerohanian sesama kita. 各位弟兄姐妹，各位朋友， inilah sekilas hubungan antara klasis priangan dengan bahasa Mandarin. Dan semoga gambaran singkat yang saya berikan ini bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan memakainya bagi pelayanan gerejawi. Saudara yang kasih Tuhan, pada video selanjutnya saya akan membagikan 4 kesalahan mendasar dari orang-orang saat mereka belajar Mandarin. Dan jika kita bisa menghindarkan 4 kesalahan mendasar ini, maka proses belajar Mandarin kita akan lebih efisien dan kemajuan kita juga lebih signifikan. Silakan klik pada link berikut ini. Saudara yang kasih Tuhan, silakan subscribe YouTube kami untuk mendapatkan update video kami yang terbaru. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita.